Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil la Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah wa ta'ala. Wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita ulang hikmatut tasyrih. Mimma la syakka fihi anna sawma lahu fawaidatu jalilatun. Di antara sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, itu sesungguhnya puasa baginya ada faedah yang besar. Wa fala anhal jahilun, lalai darinya faedah oleh orang-orang jahil. Fara'u fihi, lalu mereka melihat padanya puasa tajwi'an lin nafsi, akan melaparkan bagi diri, wa irhaqan lil jasad, merusak atau menyusahkan bagi badan, wa kabatan lil huriyah, dan menyempitkan bagi kebebasan. La da'iya lahu, tidak ada tuntutan baginya puasa, enggak ada tuntutannya, enggak ada kepentingannya. Wala mubarrirah, tidak ada alasan yang menuntutnya. Li'annahu, karena sesungguhnya puasa ta'dzibul lil badan, menyiksa bagi badan, duna faidatin aw jadwa, tidak ada faedah atau keuntungan. Wa arafa sarra hikmatih, dan yang mengetahui rahasia dan mengetahui akan rahasia dari hikmah puasa, al-uqala wal ulama, oleh orang-orang yang berakal, cendekiawan, dan oleh para ulama. Fa'adraku, lalu mereka menemukan ba'da fawaidih, sebahagian dari faedah-faedah puasa, belum semuanya. Wa asrarih, dan sebahagian daripada rahasia-rahasia puasa. Wa iyadahum, dan mendukung mereka, menguatkan akan informasi mereka tentang demikian faedah puasa oleh para dokter. Fara'au, maka mereka melihat, para dokter, fara'au, maka melihat mereka dokter, fisyam, di dalam ibadah puasa, a'zama ilaji, potensi besar penyembuhan, wa khaira wiqayatin, dan sebaik-baik pencegahan, wa anjaha dawain, dan yang paling manjur obat, yang paling manjur obat-obatan, dikasiri minal amradil jasadiyah, bagi kebanyakan dari penyakit-penyakit fisik, allati la yanfa'u fiha al-hamiyatul kamilah, penyakit yang tidak bermanfaat
yang tidak bermanfaat padanya penyakit kecuali oleh penjagaan yang sempurna, perawatan yang sempurna. Wal inqita'u 'anit ta'ami wasyarab, dan memutuskan diri, menghentikan dari makan dan minum, muddatan minaz zaman, dalam suatu masa dari waktu. Walasnal ana bisadadin ma'rifah, tidaklah kita sekarang ini bisadadin ma'rifah. Sadad, nah, pada sadad sadda yasuddu, menghalangi, penghalang. Menghalang, mencegah. Walasnal ana, tidaklah kita sekarang dengan menghalang, mengenal faedah-faedah kesehatan bagi puasa. Fa inna dzalika marja'uhu, maka sesungguhnya demikian hubungan puasa dengan kesehatan jasmani, marja'uhu, tempat kembalinya bagi ahli spesialis, ahli ikhtisas, bagi spesialis minal atibba, dari para dokter. Spesialis jantung, dia akan mengenali faedah puasa berkaitan dengan pengobatan jantung. Spesialis saraf akan mengenali faedah puasa atau keuntungan puasa yang berkaitan dengan penyembuhan saraf. Begitu juga yang bidang-bidang yang lainnya. Walakinnana bisadadit ta'aruf. Oh, bukan menghalangi, mana sini? Tujuan kali. Nah, tujuan. Walakinnana, akan tetapi kita bisadadit ta'aruf, dengan tujuan mengenal atas sebagian hikmah ruhiyah, hikmah ruhani, allati hiyal asasu li tashri'is siyam. Hikmah ruhani yang dia merupakan pondasi untuk disyariatkannya puasa. Jika kata Syekh Ali, tujuan kita bukan memaparkan kesehatan puasa berkaitan dengan faedah puasa yang berkaitan dengan kesembuhan jasmani. Itu ada ahlinya masing-masing. Tapi tujuan kita adalah mengenal sebahagian dari hikmah rohani. Hikmah rohani itu maknanya hikmah yang bisa dirasakan, yang dia merupakan adalah pondasi dari disyariatkannya puasa. Fa inna Allah azza wa jalla ma syara'al ibadat illa liyurabbiya fil insan. Maka sesungguhnya Allah azza wa jalla itu tidak mensyariatkan, ya Allah, akan berbagai macam ibadah kecuali supaya bahwa mendidik, ya Allah, pada manusia akan malakat taqwa, malakatat taqwa, kekuatan takwanya.
kemampuan takwanya, potensi takwanya. Waliyu'awwidahu 'alal khudu', supaya bahwa melatih, membiasakan ya Allah akannya manusia untuk khudu', untuk rendah diri. Salat melahirkan khudu', zikir melahirkan khudu', puasa melahirkan khudu', wal ubudiyah, dan membiasakan diri untuk beribadah, wal iz'an, dan iz'an. What is iz'an? Berasal dari kalimat za'a yaz'in. Enggak pernah dengar kalimatnya. Dari za'a, afalai, za'ana, za'ana yaz'an. Li awamirillahil aliyyil qadir, iz'an bagi perintah-perintah Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Tunduk mengakui, iz'an, tunduk mengakui bagi perintah Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa. Fasyamu ubudiyatullah, maka puasa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wamtithalu li awamiri, wamtithalun, dan menjunjung tinggi bagi perintah-perintahnya Allah. Wattiqaun li hurmati, dan menjauhi bagi larangan-larangannya Allah. Walihada ja'a fil hadis, karena ini terdapat dalam hadis Al-Qudsi, hadis dari firman Allah, kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amalan manusia itu untuknya manusia, ila sauma, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasi dengannya puasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia telah meninggalkan makannya dari sebelum terbit fajar sampai matahari tenggelam, dan meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya dari karena aku. Fasyu'urul insani bil ubudiyati lillahi azza wa jalla wastilami li amri wa hikami wa asma ahdafil ibadah wa aqsa ghayatiha, maka merasanya manusia, syu'ur, maka merasanya manusia, menyadarinya manusia dengan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dalam melakukan perintah itu ada perasaan menyembah Allah, dan istilah istislam, tunduk patuh, li amrihi, bagi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya Allah. Dianya merasa itu adalah asma yang paling tinggi, itu dari sumu, tinggi, asma yang paling tinggi, ahdafil ibadah, tujuan-tujuan ibadah, wa aqsa ghayatiha, yang paling di ujung. Nah, aqsa yang paling tinggi, ujungnya ibadah. Bal wal aslu wal asas, akan bahkan dianya merasa
itu adalah asal dan pondasi alladzi tartakizu alaih, yang tersimpan, yang terkumpul di atasnya oleh hikmah penciptaan manusia. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan diperintahkan akan kita supaya kita tunduk patuh dengan Rabb semesta alam. Jadi ketika sholat, merasakan sholat ini perintah Allah, saya sedang mengabdi kepada Allah. Sedang puasa, saya sedang melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa menunaikan ibadah dalam setiap perintah Allah, itu adalah puncak dari tujuan ibadah. Nah, sehingga dia tidak akan merasa minder kalau pada ibadah yang dia lakukan tersebut kurang menurut orang lain, tidak cocok menurut orang lain. Apa urusannya orang lain? Tidak ada urusan dengan orang lain, karena saya bukan sedang melakukan perintah orang, tapi sedang melakukan perintah Allah. Sehingga di dalam ibadahnya dia merasa hadir, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuur itu ada di mana? Nah, dalam hati. Merasa. Al-amru tsani, amru awal yang mana? Apa? Amru awal tadi? Ada. Kitab saya langsung amru tsani. Oh, ini enggak ada. Amru tsaninya dua lagi. Al-amru tsani min hikmatin masyru'ati siyam hiya tarbiyatun nufus, tarbiyatun nafsi. Tentu sama. Alhamdulillah. Pengetahuan. Urusan yang kedua, artinya pembagian yang kedua dari hikmah. Ya Allah, kenapa enggak tadi malam? Kenapa sekarang? Allah yang Maha Tahu. Al-amru tsani, pembagian yang kedua, min hikmatin, dari hikmah masyru'iyatis siyam, disyariatkannya puasa. Dianya hikmah adalah tarbiyatun nafsi, mendidik nafsu, wa ta'widuha ala sabri, melatihnya nafsu untuk bersabar, wa tahammulil masyaqqi fi sabilillah, dan melatih nafsu untuk tahammul, memikul kesulitan-kesulitan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyamu yurabbi kuwatal azima wa kuwatal irada, maka puasa itu mendidik ia puasa akan kekuatan tekad dan kekuatan keinginan. Wa yaj'alul insana mutahakkiman fi ahwaihi wa rugbatihi, dan menjadikan ia puasa akan manusia, akan orang yang mutahakkim, orang yang diputuskan hukum, mutahakkim, orang yang ditentukan
dalam keinginannya dan kegemarannya. Maka ketika kita puasa, kita tidak bisa menentukan keinginan sendiri. Puasa akan menempatkan manusia menjadi mutahakiman, orang yang ditetapkan ahwaihi wa rubati, keinginannya, hawa nafsunya dan keinginannya. Nah, pengennya zuhur itu minum es, kita puasa nggak boleh. Oh iyalah, puasa nggak boleh. Tar waktu buka. Nah, panas terik, maghrib tiba, ada es cendol, mau minum. Kata puasa, jangan, korma dulu. Ya korma. Pas makan, mau nambah satu piring lagi, kita puasa, sama aja kamu nggak puasa. Cuma nanti jadwal makan. Oh ya, puasa nggak jadi. Jadi keinginannya itu, semangatnya itu diatur oleh puasa. Itu mana mutahakim. Fala yakuna abdal lil jasad, maka tidak ada ya seseorang itu budak kepada badan. Wala asiran lis syahwa, dia bukanlah tawanan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang tidak pernah dilatih dalam puasa, dia menjadi budak badannya. Berarti dia dengan badan itu beda. Nah, badan lain, dia lain. Siapa dia? Siapa aku? Aku dan badanku. Aku dan keinginanku. Jangan sampai aku menjadi budak badanku dan aku menjadi budak keinginanku. Siapa aku? Man arafa aku faqad arafa Allah. Nah, siapa yang kenal aku, berarti dia kenal Allah. Yang tidak kenal aku, dia tidak kenal Allah. Siapa aku? Nah, aku yang enggak lakang depannya, enggak laput hujan. Walaupun masuk ke dalam tanah dimakan cacing, aku tetap ada. Nah, dan aku hidup selama-lamanya. Itu aku hidup selama-lamanya. Aku gak mati. Yang mati adalah badan. Nah, kenapa badan mati? Karena aku meninggalkan badan. Nah, dan aku akan ditanya di akhirat kelak. Dan aku sudah pernah berjanji dalam ruh, alastu birabbikum, aku berkata, qalu bala syahidna. Itu aku itu yang ngomong bala syahidna. Aku sudah pernah berada di surga ketika aku berada dalam sulbi orang tua aku Adam alaihissalam. Itu aku. Ini badannya bukan aku. Maka jangan sampai aku disuruh-suruh oleh badan. Jangan sampai aku ada dalam perangkap hawa nafsu. Paham aku? Aku udah paham semuanya? Nah, ketika aku ada, aku bisa berpikir. Ketika aku keluar, aku tidak mengenal siapa-siapa. Dia nanti malam, aku akan meninggalkan jasad. Jasad itu kayak orang bongak jadi, satu bantal. Gak ada malunya lagi aku waktu itu, karena aku gak ada di sana. Ya Karim, itu peribahasa saja, gak usah pikirin. Nah, jadi jangan sampai kita masuk neraka gara-gara badan, masuk neraka gara-gara syahwat, karena kita berasal dari surga, kembali ke surga, kita akan berada selama-lamanya. Wala asiran lisyahwa wa innama yasiru ala hadis syar'i, hanya saja berjalan
berjalan ia manusia di atas petunjuk syara, berjalan di atas petunjuk syara, dan di atas nur basirah, nur cahaya mata hati dan cahaya akal. Hati tidak akan bercahaya kalau tertutup dengan noda dosa. Nabi bersabda, hati itu seperti besi yang berkarat. Dia akan hilang karatnya dengan zikrullah, sebagaimana besi hilang karatnya dengan minyak. Asam. Hadis apa? Minyak atau asam? Kikir. Wasyattan bainal insan tatahakkamu fi ahwa'u wasyahwatu. Wasyattani bainal insan tatahakkamu fihi ahwa'u wasyahwatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyattanu, perbedaan mana dia? Baina insanin, antara manusia, tatahakkamu fi ahwa'u, yang mengambil keputusan padanya manusia, yang mengambil putusan padanya manusia oleh hawa nafsunya dan syahwatnya. Fahuwa ya'isu kal hayawan, maka dia akan hidup seperti hewan. Libatni wa syahwatih, untuk perutnya dan keinginannya. Jadi pikir dia tiap hari itu bagaimana perut kenyang, bagaimana nafsu tertunai. Wa baina insanin, dan antara manusia, yaqharu hawahu, yang dia bisa memaksa hawa nafsunya. Apa itu? Kita tahu apa? Yusaitiru, saitara yusaitiru, dan yang mengatur atas syahwatnya. Dia mengatur syahwatnya. Fahuwa malakun minal malaika, dia merupakan salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Dalilnya kenyataan di atas, wa yakuluna kama takulul an'am, mereka orang kafir makan sebagaimana makan hewan. Enggak mikir dia sawah orang atau sawah tuannya, rumput atau padi, yang penting enak dimakan. Mereka makan sebagaimana makan hewan. Wan naru maswallahum, neraka tempat kembali mereka. Nah, ini salah satu tujuan puasa, memanusiakan manusia. Nah, bahkan bukan memanusiakan manusia, memalaikatkan manusia. Amr salis, yang ketiga, an-sawma yurabbi fil insan malakatal hubbi wal atafi wal hanan. Puasa mendidik pada manusia akan malakah, potensi cinta dan berlemah lembut dan kasih sayang. Wa yaj'alu minhu insanan, dan menjadikan ia puasa
yaj'alu minhu insanan, mana fa'ilnya? Raqiq. Allah fa'ilnya. Allah ambil dalam. Karena dari tadi fa'ilnya puasa. Wa yaj'alu minhu insanan, menjadikan ia Allah Subhanahu wa taala dari karenanya puasa, menjadikan ia Allah Subhanahu wa taala dari karenanya puasa akan manusia. Maf'ul kedua, raqiqal qalbi, akan yang lembut hatinya, thayyiban nafsi, bagus jiwanya, wa yuharriku fihi kawaminal iman, dan menggerakkan ya Allah padanya puasa akan pusat atau kantong-kantong iman. Falaysa siyamu hirmanan lil insani anit ta'ami wasyarab, tidaklah puasa itu penghalang bagi manusia dari makan dan minum. Bal, akan tetapi huwa, dianya puasa adalah tafjirun littaqati ruhiyah fi nafsil insan, memancarkan bagi kekuatan ruhani di dalam diri manusia. Liyushira atau liyashura, supaya merasa ya manusia bisuuri ikhwani, dengan perasaan-perasaan saudaranya, wa yuhissu wa yuhissa, dan supaya merasakan ia manusia bi ihsasihim, dengan apa yang dirasakan oleh mereka saudara, dengan yang dirasakan oleh mereka saudara. Syu'ur bil qalb, ihsas dengan indera atau dengan fisik. Terasa juga bagaimana orang miskin lapar gak makan, itu ihsas. Tapi kalau syu'ur, bagaimana perasaan orang tidak memiliki. Fayamuddu ilaihim yadal musa'ada wal aun, kalau dia sudah merasakan apa yang dirasakan perasaan saudaranya dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya, maka dia akan memanjangkan, akan mengulurkan kepada mereka saudara yadal musa'ada, tangan membantu dan menolong. Wa yamsahu dumu'al ba'isin, dan dia akan menyapu air mata orang-orang yang susah. Wa yuzilu ahzanal mungkawibin, mangkubin, dan dia akan menghilangkan kesedihan-kesedihan orang yang sedih. Mangkubin bima tajudu bihi nafsu, dengan sesuatu yang senang dengannya oleh dirinya. Tidak ada unsur paksaan. Menghapus air mata orang kesusahan, menghilang kesedihan orang-orang yang sedih, itu dengan senang hati. Bima tajudu bihi nafsu. Al khiratal karimatal lati hadzabaha syahrus siyam, akan kebaikan-kebaikan yang mulia yang telah membersihkan, hadzabah, yang telah membersihkan akannya
kebaikan-kebaikan mulia oleh bulan puasa. Walaqad qila li Yusuf as-Siddiq alaihissalam, sungguh demi sungguh pernah dikatakan kepada Nabiullah Yusuf yang sangat jujur, lima tajum wa anta ala khazainil ardi, kenapa kamu lapar? Kenapa kamu melaparkan diri sementara engkau berada di atas gudang-gudang bumi? Faqala akhsa'in ana sabi'tu, aku khawatir jika aku kenyang, an ansal ja'i'a, bahwa aku lupa dengan orang lapar. Amr rabi' anna sawma yuhadzibun nafsal bashariyah, sesungguhnya puasa itu membersihkan jiwa manusia. Bima yaghrisuhu fiha, dengan sesuatu yang menanamkan ia puasa akannya sesuatu di dalamnya jiwa manusia. Apa yang puasa tanamkan dalam jiwa? Min khaufillahi jalla wa ala, dari takut kepada Allah jalla wa ala, wa muraqabati fis sirri wal alan, merasa dipantau Allah pada waktu sendiri dan terang-terangan, waktu diam-diam dan terang-terangan. Wa yaj'alul mar'a taqiyan naqiyan yataba'adu yabta'idu an kulli ma haramallah, dan menjadikan ia puasa akan manusia, akan orang yang bertakwa, akan orang yang bersih, yang menjauhkan diri dari setiap sesuatu yang mengharamkan oleh Allah. Fasiru fi saumi wal husulu ala martabati taqwa, maka sir, rahasia di dalam ibadah puasa, dianya rahasia adalah menghasilkan kedudukan takwa. Nah, menghasilkan kedudukan takwa. Maka setiap manusia harus melakukan evaluasi setiap tahunnya, hasil puasa tahun kemarin dengan hasil puasa tahun kemarinnya, apa yang disisakan sampai hari ini. Nah, seharusnya setiap lewat satu Ramadan ada sisanya pada diri kita untuk Ramadan berikutnya. Mungkin dengan sholatnya, mungkin dengan khusyuknya, mungkin dengan khasyahnya, mungkin dengan zikirnya. Bertambah Ramadan, bertambah istiqomah ada satu amal. Ini untuk zahir. Nah, Ramadan dulu, alhamdulillah sejak Ramadan itu saya sudah rutin zikir. Datang Ramadan berikutnya saya sudah rutin baca Quran. Datang Ramadan berikutnya saya sudah rutin ini dan itu. Ramadan berikutnya target saya adalah ini. Itu zahir. Sedang perkara batin, hati, itu juga perlu muraqabah, perlu evaluasi. Apa yang dapatkan Ramadan kemarin? Oh, nggak bisa saya mendengar orang sedih, langsung saya menangis juga. Biasa saya tertawain orang, sekarang saya nggak mau lagi tertawa. Berarti ada hasil yang didapatkan. Walam yakul la'allakum tata'allamun, wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala hina dzakaral hikmata, ketika menyebutkan ya Allah akan hikmah dari disyariatkannya puasa, Allah katakan la'allakum tattaqun, pasti atau semoga kalian menjadi orang bertakwa. Allah tidak katakan la'allakum tata'allamun,
Semoga kalian menjadi orang pedih, orang susah. Wa aula alakum taju'un, diwajibkan di atas kalian puasa supaya kalian jadi orang lapar. Juga tidak la'alakum tasihun, semoga kalian sehat walafiat. Wa taqwa fi hiya samaratus siyam, takwa itu adalah hasil dari puasa. Dia adalah buah puasa. Allati yajnihas shaim, buah yang memanen akannya oleh orang puasa dari ini ibadah. Nah, puasa kita udah berbuah belum? Oh, sempat berbunga kemarin. Nah, sampai 16 Ramadan kena badai topan, gugur bunganya. Nah, dihanyutkan oleh badai Android, badai handphone, badai kawan lama, badai hobi, macam-macam. Udah mulai berbunga itu takwanya. Nah, pas pulang angin kencang. Nah, bau lek jadi buahnya. Bahaya memang. Nah, jadi buah takwa yang dipanen oleh orang puasa dari ini ibadah. Wa hiya i'dadu nafsis shaim lil wuqufi inda hududillah. Dianya takwa adalah menyiapkan jiwa orang berpuasa untuk berhenti di batasan-batasan Allah. Kata Allah, tunggu, stop. Ya stop, nggak boleh lagi melangkah. Jangan jangkaukan tanganmu, nggak boleh menjangkau. Jangan kamu pandang, nggak bisa kamu pandang. Ketika Allah katakan jangan pandang, mata siap mengikutinya. Itu tujuan puasa. Bitarki syahwati tabi'iyah al-mubaha, dengan cara meninggalkan keinginan-keinginan yang sudah tabi'iyah semula jadi, keinginan-keinginan yang sudah baku, yang sudah tertanam, yang dia mubah. Makan, minum, imtisalan li amrihi, karena menjunjung tinggi perintahnya Allah. Wahtisaban li ajri, karena mencari bagi pahala di sisinya Allah. Hadza huwa sirrus siyam, inilah dia rahasia puasa. Wa ruhuhu, ruhnya puasa. Wa maqsaduhul asma, tujuannya puasa yang tinggi. Alladzi syara'allahu min ajlih, yang mensyariatkan akannya puasa, tujuan yang mensyariatkan akannya puasa oleh Allah, min ajlih, dari karenanya tujuan. Kama bayyana fi kitabil aziz, sebagaimana yang telah menjelaskan ya Allah akannya tujuan di dalam kitabnya yang agung. La'allakum tattaqun. Falillahi ma asmasyam, bagi Allah lah pujian. Alangkah tingginya puasa tersebut. Ma arwa'a hikmatullah fi syar'ihi al-adil al-hakim, alangkah bagusnya hikmah Allah di dalam syariatnya puasa. Allah yang maha adil, yang maha bijaksana. Adilil hakim, sifat pada Allah. Sehingga Masya Allah, tabarakallah, kalau seluruhnya umat ditarbiyah dengan puasa yang benar, sahurnya ikut Nabi, bukanya ikut Rasul, salat tarawih ikut Nabi, jangan 4-4-3. Apa saja, termasuk makan. Nah, makan memang betul-betul dikadar. Kalau 3 kali kita makan sehari, maka bulan puasa 2 kali. Jumlahnya harus kurang, nggak boleh sama banyak dengan luar Ramadan. Nah, nggak boleh sama banyak. Bukan
makan pulang tarawih, sahur, itu nggak akan ada perubahan puasanya. Makannya dikurangi, dikurangi, nanti akan ada perubahannya. Bagi siapa saja, yang kurus kah, yang gemuk kah, sama saja bab itu. Oh, saya kan kurus, ngapain saya orang puasa? Bukan, dia bukan diet. Dia adalah mencari hikmah puasa. Ya Karim, alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi Ramadan. Buat Ramadan tahun depan lebih indah, lebih sempurna, lebih maksimal dari Ramadan sebelumnya, lebih khusyuk dan khudu. Lihat hasilnya selesai Syawal. Oh, mustanir. Mustanir qalbu, berseri-seri hatinya. Enggak ada hazan, bimbang. Oh, pokoknya Masya Allah. Al-Muhadaratul Ashirah, muhadarah yang ke-10. Jeda sebentar. Muhadarah yang ke-10, masyru'iyatul qital fil Islam, disyariatkannya perang dalam Islam. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah kalian di jalan Allah akan alladzina, orang-orang, yuqatilunakum, yang mereka memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas dalam berperang. Enggak boleh seenaknya, enggak boleh membunuh wanita, enggak boleh membunuh anak-anak, enggak boleh membunuh orang dalam ibadahnya, enggak boleh memotong pohon-pohonan, enggak boleh menggunakan api, enggak boleh membunuh hewan ternak, tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan. Wala ta'tadu. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang yang melewati batas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuh olehmu akan mereka di mana saja kalian temukan mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usir mereka dari negeri mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, syirik itu lebih parah dari pembunuhan. Fitnah itu syirik. Jangan dikutip ayat ini, kamu fitnah-fitnah saya. Itu fitnah, itu enggak benar. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Itu bukan fitnah, itu maknanya. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kalian di sana. Kalau mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, boleh kalian perangi mereka di Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum, jika mereka memerangi kalian, perangilah oleh kalian akan mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan orang-orang kafir. Fa in intahau, maka jika mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum, perangi olehmu oleh mereka akan mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada fitnah. Ini contoh takunu yang tamat, tugasnya merupakan panggilan saja. Perangi olehmu akan mereka sehingga tidak adalah fitnah, dan adalah agama itu bagi Allah. Fa in intahau, jika mereka berhenti, fala udwana, maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang zalim. Asy-syahrul haramu bisyaril haram, bulan haram dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas, wal hurumat itu ada qisas. Nanti lihat tafsirnya apa hurumat. Fa
Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Maka siapa saja yang melampaui batas kepada kalian, maka balas oleh kalian melampaui batasnya di atasnya orang tersebut seperti sesuatu yang dia melampaui batas kepada kalian. Enggak boleh lebih. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yakinilah Allah bersama orang bertakwa. Nah, kembali pada bab puasa tadi, muttaqin, dengan muttaqin mendapatkan ma'iyatullah, dia akan disertai oleh pertolongan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah harta kalian di jalan Allah. Nah, di jalan partai semangat. Nah, 50 miliar. Nah, bayangkan ini. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kalian campakkan, jangan kalian jatuhkan diri kalian dengan ulah tangan-tangan kalian kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang berbuat baik. Surah Al-Baqarah dari ayat 190 sampai 195. Nah, bagian awal Syekh Ali As-Sawuni akan mengurungkai lafaz. Ada lafaz yang sebagiannya mana yang kita ketahui. Tahlilul lafzi, sakiftumuhum, itu berasal dari masdar as-saqfu. Saqfu itu artinya akhzu, ambil. Idrak, menemukan. Zafru, menguasai. Dikatakan saqafahu, artinya wajadahu, dia menemukannya. Au zafarobih, atau dia menguasai dengannya. Maka yang cocok di sini adalah temukan. Bunuh mereka di mana saja kalian temukan mereka. Berarti mana wajada. Qala fil lisan, berkata sahibul lisan, pengarang kitab Kamus Al-Lisan, Lisanul Arabi, Lisanul Arabi. Sakifar rajul, apa artinya sakifar rajul? Ay zafarobi. Sakifar rajula, ay zaharobi, dia telah menguasai dengannya laki-laki. Qala ta'ala, fa imma taskafannahum fil harb, maka jika engkau kuasai akan mereka dalam perperangan. Kemudian ada bahasa rajulun thaqif, idza kana muhkam, apabila dia diadili. Lima yatanawaluhu minal umur, karena sesuatu yang ia lakukan akannya dari urusan-urusan, dari pelanggaran-pelanggaran, sehingga disebut dia muhkam, diadili. Itu bahasa Arabnya thaqif, rajulun thaqif, orang yang diadili. Diadili tentu setelah ditangkap. Jadi diadili itu makna yang terlahir daripada zafar. Qala Raghib, as-saqfu hizku fi idrakis syai' wa fi'lu. Nah, hizku malah diterjemahkan malah enggak tahu jadi apa arti hizku. Alhamdulillah, bismillah. Nah, hizku pandai. Nah, pandai dalam mendapatkan sesuatu dan melakukannya. Itu salah satu mana saqfu. Saqfu. Kan ada bahasa saqafa ammah, pengetahuan umum. Pandai dalam mendapatkan sesuatu dan melakukannya. Di antaranya lagi
wa minhu ustu'ira musaqafa. Dari kalimat itulah dipinjam, diisti'arahkan atau dipinjam kalimat musaqafa. Maka dikatakan saqaftu kadza, ai idza adraktuhu, apabila aku dapati akannya, bi basarika, dengan penglihatanmu, lihizkin fin nazar, karena pandai dalam melihat, pandai dalam meneliti. Dalam kitab Kasaf, saqfu itu artinya wujud, ada atau didapati. Wujud ala wajil akhzi wal ghalabah. Nah, ada dengan cara diambil dan dikuasai. Itu mana saqfu. Bukan ada karena dibuat, bukan ada karena dibeli, tapi ada dengan jalan dirampas dan dikuasai. Itu mana daripada saqaf. Wa minhu rajulun sakif, artinya sari'un akhzi li aqrani. Rajulun sakif artinya dia cepat mengambil bagi kawan-kawannya, bagi rekan-rekannya. Kalau syair, fa imma tasqafuni faqtuluni faman asqaf falaysa ila khulud. Jika kamu temukan aku, maka bunuh aku. Maka siapa saja yang aku temukan, falaysa ilal khulud, maka dia tidak akan kekal, artinya dia tidak akan hidup. Nah, ini kayak syair apa ini? Syair berkelahi. Nah, syair gancang. Maknanya adalah, setelah dirungkai makna lafaz menurut beberapa ulama dan kamus, makna ayat itu adalah uqtulul kuffara haitsu wajadtumuhum wa zafartum bihim bi hillin aw haramin. Bunuh oleh kalian, perangi oleh kalian akan orang-orang kafir di mana saja kalian temukan mereka, di mana saja kalian tangkap mereka, di tanah halalkah itu atau di tanah haram. Kemudian fitnah. Fitnah itu maknanya ibtila, mencoba, ujian. Ibtila wa ikhtibar, mencoba dan menguji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa asluha minal fitan. Nah, asalnya itu dari kalimat fatni. Fitnah, fatni, wa huwa idkhaluz zahabi an-nar litazhara judatuhu mirradaatihi. Fatsun adalah memasukkan emas ke api, memasukkan emas ke dalam api supaya nampak yang bagusnya dari yang jeleknya. Itu mana fatan. Nah, dibakar sehingga nampak emasnya, terbuang kotoran-kotorannya, jadilah dia emas murni. Itu asal dari kalimat fitnah. Jadi fitnah itu adalah menguji, mencoba apakah dia emas benaran atau bukan. Jadi setelah dia mendapatkan ibtila wal ikhtibar, mendapatkan ujian dan cobaan, lolos, maka dia menjadi emas murni. Tapi kalau tidak lewat ikhtibar, berarti dia emas tasi. Nah, habis emas tinggal basi. Berkata Imam Azhari, jima makna fitnah. Nah, jima tadi ada kalimat jima. Enggak ada. Berkata Al-Azhari, oh,
Jama'u makna fitnah, gabungan makna di fitnah adalah ibtila'u wal imtihan wal ikhtibaru, mencoba, menguji dan menguji, sama mana ikhtibar sama imtihan. Makhudun itu diambil dari kata-katamu fatantul fiddah wa zahab, aku fitnah akan emas dan perak. Maksudnya idza azabtuhuma bin nar, aku cairkan kedua-duanya, aku leburkan kedua-duanya dengan api. Litamayyuzir radi'i minal jayyid, supaya berbeda yang jelek dari yang bagus. Wal makna iza'ul mu'min bitta'zibi wa tashrid, mengganggu orang beriman dengan menyiksanya, wa tashrid, mengganggunya, biqasdi ayatsruku dinahum, dengan tujuan supaya mereka meninggalkan agama mereka, wa yarji'u kufara, supaya mereka kembali kepada kekufuran, a'zamu jaraman indallah minal qatl, itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh. Nah, kalau kalian terhalang membunuh di Masjidil Haram karena faktor itu ada dosa, usaha mereka yang dibuat di sekitar Masjidil Haram, di tanah haram Makkah, memusyrikkan kembali orang beriman, itu lebih besar. Jadi tidak mengapa membunuh dengan tujuan itu. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, asyirku azamu minal qatli fil haram, syirik itu lebih besar daripada dosa membunuh di tanah haram. Wal hurmatu qisas, nah, ini yang kita nggak tahu tadi. Hurmat itu jamak hurma, sama dengan zulmat jamak zulma. Hurma adalah kullu ma mana asyar'u min tihakih, berarti haram mana hurma. Hurma adalah setiap sesuatu yang melarang oleh syarak dari menerobosnya, dari melanggarnya. Fa innama jumi'at, hanya saja dibuat jamak ia. Wal hurmatu qisas, dibuat jamak, dibuat bentuk jamak. Li'annahu arada, karena sesungguhnya Allah bermaksud dengan hurmatas syahril haram. Satu, kehormatan bulan haram. Dua, hurmatal baladil haram. Tiga, hurmatal ihram. Ada tiga kehormatan. Bulannya bulan haram, di negeri haram, dan sedang ihram. Wal qisas musawa wal mumatsalah. Qisas artinya musawa, membalas dengan sama, mumatsalah, menyamaratakan. Sungguh telah terdahulu makna qisas pada ayat sebelumnya. Makna dari rangkaian tersebut adalah idzan tahaku hurmatas syahri faqatilukum fihi faqatalukum fihi faqatiluhum antum aidan wala tataharraju. Apabila mereka melanggar kehormatan bulan haram, apabila mereka melanggar kehormatan bulan haram, lalu mereka memerangi kalian di bulan tersebut, maka perangilah oleh kalian akan mereka juga. Maka perangi oleh kalian akan mereka, kalian juga. Jangan kalian merasa berdosa. Berkata Imam Zajjaj, a'lamallahu al-muslimin annahu laysa lahum an yantahiku hadhil hurman ala sabilil ibtida' bal ala sabilil qisas. Telah memberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, sesungguhnya tidak boleh bagi mereka kaum muslimin
bahwa mereka merusak, bahwa mereka melanggar ini kehormatan bulan haram, tanah haram sedang ihram atas jalan memulai. Akan tetapi boleh kalau jalan membalas. Maka dikatakan al-hurumatu qisas. Nah, membalas boleh, memulai jangan. Maka di awal ayat dikatakan fa in qatalukum fihi faqatiluhum. Tahluka dengan dhamma lam, maknanya halak, kebinasaan. Yuqalu dikatakan halaka yahlaku halakan, halaka yahliku yahlaku, halaka yahliku ya li, halaka yahliku halakan, tahlukatan. Berkata ya Allah ya Karim, berkata Sayyidina Abu Ubaidah, tahluka wal halaku wal hulku wahid. Abu Ubaidah di sini bukan sahabat kayaknya, fakarnahu tasarab. Tahluka, halak, huluk itu sama mananya, masdar pada halaka. Di dalam lisanul Arab, tahluka, halak itu sama mananya. Tahluka yaitu halak. Dikatakan kullu syai'in tasiru akibatu ilal halak. Setiap sesuatu yang berakhir akibatnya kepada kebinasaan itu disebut tahluka. Muhsinin itu jamak muhsin. Dia adalah alladzi yanfa'u ghairahu binaf'in hasan. Orang yang memberi manfaat kepada orang lain dengan manfaat yang baik. Au yuhsinu amalahu bi fi'li ma yardallahu ta'ala. Atau memperbaiki amalnya dengan melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Muhsin maknanya dua. Muhsin kepada diri sendiri, yaitu memperbaiki amal. Muhsin kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang walaupun mungkin orang lain itu tidak terasa atau tidak merasa mendapatkan manfaat. Misalnya azan berkumandang, sebagian masyarakat mungkin mengatakan itu mengganggu. Nah, tapi secara hakikat dia dapat manfaat. Nah, itu yang dapat manfaat, sesuatu yang mengganggu. Ya, betul.